Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Muhammad Khadafi di MK Channel 28. Kali ini kita mau bahas tentang seorang pemuda yang mengaku sebagai zuriyah Nabi, mengaku sebagai seorang habaib, dan yang lebih mengejutkan lagi, beliau sangat berani mengakui dirinya adalah Imam Mahdi. Wow, luar biasa. Jadi ini kalau menurut info yang aku dapat, ini adalah seorang pemuda dari Banten mengakui bahwasanya dirinya adalah Imam Mahdi dan menantang Habib Ali bin Jindan untuk bertemu. Pada akhirnya didatangi oleh Habib Ali bin Jindan, terus terjadi perbincangan, dialog. Akhirnya orang tersebut mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Jadi sebenarnya ini bukan kali pertama ya, ada orang berani mengaku habaib, bahkan berani juga mengakui dirinya sebagai Imam Mahdi. Ini bukan kali pertama, jadi ini sudah untuk kesekian kalinya, baik di Indonesia maupun seluruh dunia, ada yang berani mengakui diri sebagai Imam Mahdi. Padahal kita tahu bahwasanya Imam Mahdi itu adalah bahkan dia sendiri itu nggak mau, dia sendiri itu nggak mau menjadi Imam Mahdi. Itu makanya dia lari ketika ada yang ingin membaiatnya. Jadi aneh, lucu ketika ada orang mengaku diri sebagai Imam Mahdi, sedangkan Imam Mahdi yang sebenarnya itu adalah dia itu tidak mau, cuman karena dia sudah dipilih Allah, jadi dia mau tidak mau, siap tidak siap harus terima itu. Jadi sangat lucu, sangat aneh, sangat bertentangan, sangat bertolak belakang dengan karakter Imam Mahdi itu sendiri. Mana Imam Mahdi yang sebenarnya itu ialah dia tidak mau, makanya dia lari, dia menolak ketika ingin dibaiat. Dan ini malah ada orang yang mengaku Imam Mahdi dan minta dibaiat. Itu dari situ aja kita udah bisa menilai bahwasannya itu tidak benar. Jadi jangan mudah percaya kalau ada yang mengaku habaib, ada yang mengaku Imam Mahdi, itu jangan mudah percaya ya. Mudah percaya karena kita harus pahami dulu, kita harus baca dulu, kita harus benar-benar memahami hadis-hadisnya, hadis tentang kemunculan Imam Mahdi itu sendiri. Oke, langsung aja kita lihat videonya. Imam Mahdi, tujuannya itu seperti, maksudnya apa? Kemudian itu mengatakan Imam Mahdi, Maulana Habib Muhammad dan lain sebagainya. Kemudian di IG juga tertulis Khalifah Amir Mukminin Mahdi Muhammad Latif bin Abdullah. Apa tujuannya? Jelasin tim, jelasin. Intro. Jangan kenceng-kenceng, ini 5 meter sini. Ini biar Ustaz aja bicara, kamu jangan bentar-bentar. Kebenaran semuanya, tidak ada kedustaan. Biar dijelaskan aja sama yang bersangkutan. Kita di sini modal aja, jangan mungkin bikin acara lain. Habib bisa lihat ya kebenarannya. Tanda lahir ada min hajin an-nubuwah, segitiga ini arah kita menghadap Ka'bah, arah kita menghadap kiblat, kita arah sholat. Ente mengatakan itu manhaj nubuwah atau alamat nubuwah, dari mana dalilnya? Semua pakai dalil. Semua. Jangan nanti mengarang dalil. Ini bukan mengarang. Ya coba dalilnya apa? Sebutkan. Bagaimana yang di kitab? Karena tidak menanya begitu yang di kitab. Karena yang namanya Imam Mahdi semua tertulis ada di kitab. Sekarang kita lihat arah sholat menghadap kiblat. Arah kita sholat menghadap kiblat. Coba Habib Ente Udah kamu aja. arah kiblat menghadap sholat. Kita arah barat daya sedikit menghadap arah barat daya. Ini tanda ini, segitiga ini sedikit menghadap arah barat daya. segitiga yang mana? Tidak ada segitiga di sini. Ini Itu bukan ada segitiga, tidak seperti ini saya. Jadi itu bukan segitiga, ini tidak bisa mengarah itu segitiga. Tidak bisa deh. ini segitiga, tapi bisa lihat ya, Habib Bindan bisa lihat. Terus ini segitiga,
Ini tanda lahir alamin hajin an-nubuwah. Ente mengatakan min hajin nubuwah, Ya, tanda kenabian itu namanya. tanda. Nah sekarang ente mengatakan tanda kenabian, dalil ente apa? Mulai kapan ada nabi akhir zaman itu, mulai kapan? Nggak ada sih yang kayak gitu. Hadis mengatakan la nabi ba'di, tidak ada nabi setelah. Kok ente bisa mengatakan ada nabi sekarang? Nggak bisa. Ada nabi. Loh, kenapa ente mau mengatakan alamat nubuwah? Tanda lahir alamin hajin an-nubuwah. Min hajin nubuwah kama alamat nubuwah. Ini Batas pangkalan. tanda lahir al-mahdi, khilafah terakhir Rasulullah. Terus Ini tanda lahirnya. Aku nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Karena ini kebenarannya. Sering disapal. Ini kebenarannya. Terus karena tanda lahir ini pula menghadap kiblat. tidak ada. Ini tidak menjadi tanda dalil ente menyelamatkan diri. Sekarang begitu. Apalagi sekarang? Tanda mana lagi yang lain? Tuh. Yang ente mengatakan wafat. Ada wafat. Bingung ya. Sekarang udah ngobrol gimana? Murid ente yang mengatakan wafat. Itu menjelaskan ke dia seperti ini. Ya, Nah, di kamar nubuwah. Saya pulang di kamar aja. Ya saya kan bingung ya kan. Ada tanda-tanda sini sedikit. Benar ya? Orang mau mengatakan alamat nubuwah. Nggak bisa. Manhaj nubuwah akan dan sebagainya itu bukan dalil. Dulu pesantren di belakang situ. Nasab ente sekarang. Waktu SMP. Ini tidak bisa diterima. Ini bukan dalil. Intinya seperti itu. atau misalnya Anak nggak bisa sekarang. Orang butuh tanda sekarang. Kemudian nasab ente kok bisa jadi habib. Tuh jelasin. aku nggak tahu. Mungkin Nabi bisa lihat, tengok, coba buka Google. Anak nggak jadi Google. Google. Kok jadi ke Google? Anak orang ngasap Ustaz Baimi. Sekarang ente ngaku Habib itu. Ente Dasarnya mengatakan apa? habib. Karena memang kenyataannya perjalanannya udah panjang seperti itu. Namaku dan aku tersebar di sosmed pun itu bukan karena aku, tapi memang benar kenyataannya perjalanannya seperti itu. Ente habib, jawab itu bukan kemana-mana. Ente habib dari mana? Semua habib punya nasab. Nasabnya seperti apa? Silsilah. Silsilahnya Ya, turunan. Al-Zahir. Al-Zahir dari mana? Dari mana? Ada Al-Zahir. Ada apa ya? Dari ini yang mengurus nasab. Ente dari mana? Sekarang abang itu nggak pernah mengatakan habib. Kok bisa ente jadi habib? Gimana ceritanya? Dan sini nasab itu bisa begini tuh jadi dari mana ceritanya? Gimana kalau misal nggak ada marga nasab Al-Zahir? Bawa data ente Al-Zahir, bawa data ente. Nggak mungkin ente satu rukun. Nggak mungkin ente cuma hidup sendiri. Al-Zahir cuma satu, nggak mungkin. Cari mana coba? Mana data-data ente Al-Zahir? Ketik aja di Google. Jangan. Iya nggak bisa gitu. Kamu. Bukan masalah di Bukan Google. di Saya Google. ini orang nasab. Saya Mana? tahu nggak? Ente pahamnya apa-apa saya tahu. Abah ente aja nggak ngaku Habib. Kenapa bisa ente tahu-tahu jadi Habib? Ini kebenarannya. Kebenaran dari mana ente? Kan Kebenaran dari mana? Detik. Ada ente. Kalau ente nggak ngaku Abah ente laknat itu. Laknat jadinya. Ente masa nggak ngaku sebagai orang tua ini? Kamu tuh nggak boleh. Kan saya udah ngomong. Ah, Tanda tangan di bawah ini nama Muhammad Tati. Agak keras. Tanggal lahir Serang 23 bulan 5 1998. Alamat Taman Alam Bestari Close C4 nomor 2 RT 16 RW 9 Desa Delang Kecamatan Taktakan Kota Serang Banten. Dengan ini menyatakan bahwa saya bersalah telah mengaku-ngaku sebagai seorang habib dan juga Imam Mahdi, dan saya berjanji untuk menghapus semua isi sosial media yang berisi konten dan informasi saya yang mengaku habib dan Imam Mahdi, dan saya berjanji untuk menghapus semua isi sosial media yang yang berisi konten informasi saya mengaku habib dan Imam Mahdi, dan saya juga berjanji bahwa saya tidak akan melakukan dakwah atau ceramah dimanapun juga, dan saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Apabila saya mengulangi perbuatan tersebut lagi, maka saya bersedia untuk dituntut dan
Oke, itu tadi video ketika Habib Ali bin Jindan mendatangi seorang pemuda yang mengaku-ngaku diri sebagai habaib dan juga Imam Mahdi, yang pada akhirnya pemuda tersebut meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Jadi di sini kita bisa ambil pelajaran ya, bahwasanya Imam Mahdi itu sendiri dia tidak pernah, sebelum dia dibaiat, dia sama sekali tidak mengetahui bahwasanya dirinya itu adalah Imam Mahdi. Jadi dia nggak pernah ngaku-ngaku, nggak pernah mengakui dirinya Imam Mahdi, nggak pernah tahu bahwasanya dirinya itu Imam Mahdi, apalagi meminta orang untuk membaiatnya. Itu sangat tidak masuk akal dan sangat bertentangan dengan karakter Imam Mahdi itu sendiri. Dan bahkan kalau kita lihat dari ciri fisiknya saja itu sudah berbeda ya, karena menurut riwayat hadis yang saya tahu bahwasanya Imam Mahdi itu mempunyai alis yang melengkung seperti bulan sabit, terus mempunyai hidung yang mancung, terus juga punya jidat yang agak sedikit luas ya, bukan sulah namun sedikit luas. Tampannya seorang laki-laki itu mempunyai jidat yang luas, bukan sulah sampai sini loh, enggak, maksudnya punya jidat yang sedikit ya, agak sedikit luas lah. Dan dia mempunyai nama seperti nama Nabi Muhammad ya. Dalam hadis tersebut Rasulullah mengatakan bahwasanya Imam Mahdi itu namanya seperti namaku dan nama ayahnya seperti nama ayahku. Berarti namanya itu ya Muhammad bin Abdullah. Jadi Allah memperbaikinya dalam satu malam. Itu artinya ya Allah memuliakannya, Allah mengangkat derajatnya, Allah menyelesaikan segala urusannya, Allah menerima taubatnya dalam satu malam. Ini dimana sebelumnya itu dia hanya seorang manusia seperti biasa, seperti kita, namun terpelihara oleh Allah dari segala perbuatan maksiat, yang ya hidup seperti manusia biasa, namun tetap terjaga kemuliaannya, tetap terjaga kesuciannya. Hingga umur 40 tahun beliau itu dipilih oleh Allah, dan Allah memberikan ilham kepada ulama-ulama besar dunia untuk membaiat Imam Mahdi tersebut. Nah, jadi tadi aku hanya cerita singkatnya aja ya, mana aku juga bukan seorang ahli hadis, aku juga bukan seorang ustadz, kiai ataupun ulama yang mengerti ini. Jadi kalian yang ingin lebih paham lagi mengenai kemunculan Imam Mahdi ya, kalian bisa tanya langsung atau kalian bisa lihat ceramah atau tausiah dari ustadz-ustadz yang mempunyai kapasitas di bidang ini. Jadi aku hanya menyampaikan trailernya saja lah, atau garis-garis besarnya saja. Jadi kalau pun aku salah, silahkan koreksi di bawah komentar. Oke, jadi itu saja mungkin yang dapat aku sampaikan. Intinya kedepannya jangan mudah percaya dengan siapapun yang mengaku diri sebagai Imam Mahdi, karena Imam Mahdi tidak pernah mengaku dirinya Imam Mahdi sebelum Allah yang mengangkatnya. Oke, buat kalian yang belum subscribe channel ini, buruan subscribe dan nyalakan juga tombol loncengnya agar kalian gak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Dan sertakan juga like, komen, dan share ke media sosial teman-teman semua. Oke, jangan lupa. Oke, mungkin itu aja yang dapat aku sampaikan. Bila kurang aku mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.